Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review kolam bosku ini di tempatnya adik saya yang kemarin itu diambil sama Republik Gurama. Itu tidak banyak bosku, ini diambil paling ya 25%, yang sana itu diambil 50%. Ternyata tuh pasarnya kan sepi, jadi panennya molor, tidak seperti biasanya. Ini juga yang ini waktunya panen, terus yang ini harusnya sudah ada panen. Ini sama yang sebelah sana itu waktunya panen. Soalnya memang pasarnya sepi, akhirnya waktunya itu mundur. Ikan itu kalau sudah pernah di panen itu biasanya kalau kita tidak hati-hati bosku, terutama dimakannya itu sering terjadi masalah seperti ini. Itu ada yang mati sudah besar itu. Terkadang biasanya itu kita mengatur pola makannya, apalagi kalau panen sepi seperti ini, kita harus bisa menyiasati supaya ikan itu nanti tidak kebesaran di ukurannya. Soalnya biasanya ikan itu kalau untuk restoran lokal yang ukuran ideal itu mulai 3 sampai 5, 6 itu sudah mentok di ukuran restoran lokal, kecuali kalau untuk pasar yang di luar pulau seperti Jakarta ataupun Surabaya. Surabaya pun itu kalau ukuran 8 sampai 9 itu sudah tidak bisa masuk. Kalau dulu itu masuk saja, sekarang tuh yang banyak itu tetap minta campuran. Jadi kita sebagai petani ikan gurame itu kalau umpamanya pasar seperti ini itu harus bisa mengatur biar ikan itu tidak kebesaran, dengan cara ya kita kurangi porsi makannya. Soalnya sambil menunggu kemungkinan nanti pasar lancar lagi. Repotnya tuh kalau sudah murah pasarnya itu sepi, ya kita yang repot. Apalagi kalau ikan itu sudah kena masalah. Ini ikan tuh kalau sudah seperti ini tuh rawan mudah kena masalah bosku. Seperti itu, yang ada yang sakit. Nah ini harus kita antisipasi terutama di pola makannya. Jadi makannya itu diatur, umpamanya per hari itu biasanya 10 kilo, ya nanti bisa dikurangi kalau sudah ada mulai yang mati seperti ini. Kalau diteruskan nanti bisa malah berbahaya, yang lainnya itu juga akan kena. Tapi kalau kita bisa antisipasi, kita kurangi porsi makannya, ya jelas nanti insya Allah akan selamat. Nah itu sudah ada tanda-tanda ikan itu mulai kena bosku. Jadi istilahnya itu merumpus. Ikan tuh kalau merumpus dari insannya itu bertanda kena penyakit. Penyakit itu penyakit dalam, bukan penyakit luar. Jadi yang saya ketahui kalau seperti itu kebanyakan makan. Biasanya itu sekalian saya mau menjawab, kemarin tuh ada pertanyaan dari salah satu bosku, kalau makan satu kali itu porsinya berapa kilo. Umpamanya biasanya itu satu hari makan 2 kali gitu ya bosku, 5 kilo, terus sore 5 kilo, apa bisa dijadikan satu langsung 10 kilo. Saya kira itu di model seperti itu nanti ikannya itu malah tidak kuat bosku. Jadi ukuran 5 kilo dijadikan 1 kali 10 langsung 10 kilo itu tidak kuat. Yang jelas tuh kalau makan satu kali, umpamanya itu kan untuk mengatur biar merata. Umpamanya dimakan 2 kali 5 kilo tidak cukup gitu bosku, ya bisa dibuat 1 kali 8 kilo. Kalau untuk menyiasati makan 1 kali itu biar semuanya itu kebagian bosku, sebenarnya aturannya seperti itu. Sebenarnya kan 2000 umpamanya sudah besar, 5 kilo kurang, nanti sore dikasih 5 kilo kurang, itu mending dijadikan 1 kali makan saja. 1 kali makan itu dibuat 7 atau 8 kilo, jadi semuanya itu tetap kebagian. Kalau pagi 5 kilo, sore 5 kilo, terus dijadikan 1 kali makan 10 kilo, itu nanti ikannya itu yang tidak kuat. Jadi porsinya itu kalau makan dibuat 1 kali ya ndak terus ditumpuk, dikasih pakan 1 kali seperti itu biar merata, tapi porsinya itu tetap diukur. Kalau kebanyakan juga nanti ikannya itu malah berbahaya. Tapi rata-rata itu kalau ikan yang makan 1 kali bosku itu lebih aman. Itu yang sering dipraktekkan
saya praktek juga kemarin itu di Mas Fuad di Jeben sana Sanggeran tuh, waktu kita bikin video katanya juga dikasih makan 1 kali, kata ikan itu akan lebih sehat, cenderung lebih sehat. Biasanya kalau ikan tuh dikasih makan 2 kali, kalau kita tidak bisa mengukur porsi makannya rata-rata akan kena. Dan kalau sudah kena itu maksudnya itu jeroani, istilah itu kalau penyakit kebanyakan makan tuh yang paling parah itu kan merumpus itu bosku. Jadi merumpus dari insannya itu sudah sulit diatasi kalau sampai parah. Kalau ada 1-2, tapi biasanya itu ada pertanda, jadi ada 1-2 yang mulai kelihatan seperti itu kan, mulai kelihatan ada 1 yang sakit, itu kita harus ada ya 1 yang mati, itu kita harus antisipasi. Kita lihat lainnya itu kira-kira ada yang merumpus atau keluar angin dari insana apa tidak. Kalau ada yang keluar angin dari insannya, ya kita lebih baik kita puasakan, kita stop. Kalau kita teruskan, nanti yang jelas itu akan lebih berbahaya lagi. Mending kita rem, tidak masalah itu kok. Kalau tidak makan nanti akan susut, tidak. Selama cuman 1 minggu 2 minggu, nanti kalau sudah kelihatan normal, tidak ada yang mati, kita bisa lanjutkan kembali seperti semula. Memang kita itu dalam budidaya ikan gurame harus benar hati-hati, apalagi kalau ikan sudah besar ini. Kalau ada masalah, nanti ikannya itu sakit, dipanen, panennya tidak panen basah itu malah rugi. Biasanya kalau panen kering itu kan harganya, kemarin kita tanya ke karyawannya Republik Grameh Pak Ali itu selisihnya ada 5.000 per kilo. 5.000 itu kalau dikalikan 1 ton kan 5 juta, kita kan kehilangan uang 5 juta. Kalau untuk kolam yang skala kecil-kecil seperti ini, beda dengan kolam yang besar seperti di daerah Tulungagung. Makanya untuk kolam-kolam yang kecil seperti ini, partai kecil seperti di tempat saya itu tidak pernah kita itu panen kering. Tetap kita usahakan panen basah karena harganya itu selisih 5.000. Nah, untuk panen basah itu ikan harus benar-benar normal. Kalau ikan tidak normal, nanti yang jelas bagus juga tidak mau, apalagi sudah ada terasa tanda-tanda sakit gitu ya bosku. Bakul tidak mau nanti untuk memanen, untuk panen basahnya nanti tetap dikering. Sedangkan dikering itu harganya seperti itu tadi, selisih sekitar 5.000-an. Lah iwak iki merumpus iki lek mbok terus nih pakane gak mbok sudo nglempang engko iwak iki wis gedhi. Ini nggak delok ada sing kuyur merumpus seneh saiki mati piro wisan? 4 kuwi. Nah, ini bos, ini sudah ada 4 seperti ini sudah mati. Nanti kalau pakannya terus di full, biasanya itu akan tambah parah. Kalau saya biasanya itu saya puasakan paling tidak ya 1 minggu lah. Mergo mengenek neh tunggale merumpus ya enek meng. Jadi gak sitok kuwi, lah nek mek sitok biasanya Pak stres opiye no. Ya kambang ya bosok tau wisan. Ini bos ikan sudah sebesar ini. Apa ndak sayang? Ini sudah 7 on bos ini kan ini. Nah. Ya sayang kalau mati 7 on tuh, kalau mati 10 sudah 7 kg. Kalau dikalikan harga sekarang ya kita rugi. Makanya kalau ikan kalau sudah besar, nanti ada tanda-tanda 1 atau 2 yang sakit, mending diberhentikan pola makannya. Dengan cara itu yang paling efektif. Mau dikasih obat apa itu yang sudah itu tetap yang paling efektif itu kita puasakan. Soalnya itu memang penyakit awalnya itu kebanyakan makan, kecuali kalau penyakit itu berasal dari karena airnya, kita bisa berubah airnya, maksudnya itu kita bisa atur pola airnya. Tapi kalau masalahnya itu penyakitnya itu karena kebanyakan makan, yang harus kita utamakan, harus kita jaga yaitu tetap pola makannya dengan cara berpuasa. Jadi untuk pola makannya seperti itu tadi yang kemarin bertanya bosku, mudah-mudahan paham. Kalau umpamanya itu biasanya makan 5 kilo pagi sore 5 kilo, kalau jadikan 1 jangan dikasihkan 10 kilo, nanti yang jelas itu ikannya tidak kuat. Kita harus pandai-pandai mengatur pola makannya. Yang jelas untuk ikan tuh kalau makan 1 kali itu bosku biasanya akan lebih sehat. Kalau tidak cepat diatasi, ada yang mulai seperti ini, yang mulai ada 1-2 yang sakit nih. Ini adik saya tadi saya suruh puasakan atau mengurangi pola makannya. Nanti kalau di full, padahal ini makan 1 kali bosku, kalau makan 2 kali ini malah
berbahaya ikan sudah seperti ini. Makan satu kali saja masih ada. Soalnya bulan-bulan begini itu biasanya memang rawan akan penyakit. Mudah-mudahan sedikit video ini menjadi jawaban kemarin bagi bosku yang bertanya. Soalnya ini sudah maghrib bosku, ini saya sempatkan untuk membuat konten biar kemarin yang bertanya itu bisa jelas sejelas-jelasnya. Soalnya tuh kalau biasanya kalau ada pertanyaan itu saya membalasnya di chat tuh, kalau untuk detail jelas tidak bisa, paling ya sekilasnya saja. Nanti untuk selanjutnya itu biasanya akan saya buat konten. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.